Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat, limpahan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang mungkin boleh jadi saat ini saudara-saudara kita yang berada mungkin di Palestina, mereka tidak bisa melakukan aktivitas ibadah sebagaimana yang kita lakukan, ya, karena mereka dalam kondisi berperang, ya, dan mungkin dalam tekanan, sehingga mereka pun tidak dapat melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasanya. Dan di antara konsekuensi keimanan seorang mukmin yang semestinya harus dimiliki setiap mukmin, bahwasannya mereka itu mencintai dan membenci karena landasan iman. Jadi seorang mukmin yang benar imannya, mereka itu mencintai dan membenci karena landasan iman. Ya. Jadi seorang mukmin sejati itu mereka membenci apa yang Allah benci dan mereka mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Jadi barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi pun juga karena Allah, jadi aktivitas yang dilakukannya itu, ya, atas dasar landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ya, maka pada pagi yang berbahagia ini kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah dan apapun itu bentuknya, jemaah. Ya, baik kondisi bencana alam, kondisi peperangan dan yang lainnya, kita doakan, ya. Dan tentunya salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau
yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis terkait dengan muraqabah, saat ini kita berada di antara bulan-bulan yang Allah haramkan, dan kami mengingatkan kepada diri kami dan kita semua tentunya bahwasanya kita berada ya di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Ya. Dzalikad dinul qayyim, dan itu adalah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat aniaya pada bulan-bulan tersebut. Ya. Jadi kita mengagungkan, menghormati apa yang Allah hormati. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang menghormati, yang mengagungkan apa-apa yang Allah hormati, maka itu lebih baik bagi dirinya di sisi Tuhannya. Ya, jadi kita mengagungkan bulan ini karena Allah pun menghormati bulan ini, jamaah. Ya, jangan sampai justru kita termasuk di antara orang-orang yang malah melakukan kedzaliman, padahal Allah Subhanahu wa taala melarang terkait dengan kedzaliman. Kenapa, jemaah? Karena berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa pada bulan ini dosanya lebih besar. Ya, tidak sama dosanya, tidak sama kesalahannya yang kita lakukan di selain bulan haram. Ya, sehingga ketika para ulama menjelaskan ayat ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut, ya, Ibnu Abbas menafsirkan wa ja'ala dhanbun fihinna a'zam wal 'amalu shalih wal ajru a'zam. Jadi berbuat dosa ya di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar, jemaah. Sebaliknya wal amalu shalih wal ajru a'zam, dan melakukan amalan saleh di dalamnya juga pahalanya besar. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Qatadah ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan inna dzulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram itu dosa dan kesalahannya lebih besar, jemaah. Ya. Jadi misalnya seseorang melakukan perbuatan menipu. Ya. Itu menipu itu diantara salah satu dosa besar, jemaah. Sehingga Nabi mengatakan, ya, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Nah, kalau dia menipu saja di bulan selain bulan haram itu dosa, kalau dia lakukan di bulan ini, ya, itu lebih besar lagi dosanya, jemaah. Seorang anak misalnya dia melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya di bulan ini, itu dosanya lebih bertambah-tambah. Maka jangan sampai justru kita malah menjadi orang-orang yang tidak menghormati apa yang Allah hormati, dan kemudian kita pun ya melakukan kezaliman dengan berbagai bentuk kezaliman, jemaah. Ya, berbagai bentuk kezaliman. Dan justru kita harusnya di bulan ini kita memotivasi diri kita
untuk apa? Untuk kita melakukan amalan ketaatan. Ya, dahulu itu para ulama salaf itu kalau masuk bulan Rajab, mereka itu sudah mulai stretching, Pak. Apa? Pemanasan. Pemanasan untuk apa? Ya, untuk persiapan Ramadan. Ya, untuk udah ada stretching pemanasan sehingga disebutkan oleh para ulama ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ya, seorang ulama mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Jadi bulan Rajab itu bulannya menanam. Ya, wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suqi Az-Zar'i. Bulan Sya'ban bulannya menyiram tanaman. Ya, wa Syahrul Ramadan Syahrul Hisadiz Zar'i. Dan bulan Ramadan itulah bulannya untuk memanen tanaman. Ya, wa man lam yazra' fi Rajab, barang siapa yang dia tidak menanam di bulan Rajab, wa yasqi fi Sya'ban, dan dia tidak menyiram di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yuhsida fi Ramadan? Bagaimana mungkin dia memanen pada bulan Ramadan? Apa yang ditanam, Pak, di bulan Rajab ini? Kebaikan-kebaikan. Ya, amalan-amalan soleh mereka tanam di bulan Rajab ini. Ya, nanti di bulan Sya'ban ditambah lagi tanamannya, disiram-siram tanamannya. Ya, kalau kita ibaratkan, Pak, yang namanya sebuah perlombaan itu pasti orang kontestan atau pesertanya itu pasti apa? Melakukan latihan-latihan, pemanasan. Ada nggak Pak kira-kira kalau orang ikut lomba dia nggak latihan langsung lomba? Kira-kira menang apa kalah? Ya, ada persiapan. Jadi ada tanaman-tanaman kesolehan, amalan-amalan yang kita sudah tanam di bulan ini. Nanti di bulan Sya'ban tambah lagi. Di bulan Ramadan ya sudah tinggal tinggal manen aja, kita sudah berusaha untuk itu semua. Maka biasanya, Pak, orang yang nggak ada persiapan di bulan Rajab ini, ya yang nggak ada persiapan di bulan Rajab, maka biasanya mereka adalah orang-orang yang nantinya tertinggal bahkan kalah di awal-awal Ramadan. Ya. Nah, yang nggak biasa sholat sunnah malam misalnya, sholat dari sekarang. Ya, jadi nanti ketika Ramadan sudah terbiasa, sudah biasa. Yang nggak biasa puasa sunnah dari sekarang. Nanti kalaupun masuk Ramadan mereka sudah gampang, mudah. Ya, nggak pernah baca Quran dari sekarang. Nanti bulan Ramadan ketika sudah mudah jemaah, tinggal panen aja. Ya, nah kita mudah-mudahan ini termasuk daripada kontestan atau peserta Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Semoga kita termasuk di antara ya, orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai peserta Ramadan. Tapi bukan hanya peserta, dia juga harus sebagai pemenang. Ya. Kalau peserta doang penggembira namanya, Pak. Nanti banyak biasanya penggembira nanti dalam bulan Ramadan itu. Ya, cuman ikut-ikut aja. Yang lain puasa, kenapa kamu puasa? Ya, yang lain pada puasa, saya juga puasa. Itu cuma ikut-ikutan aja, jadi penggembira. Ya, jemaah, maka hendaknya kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk kita meningkatkan kualitas ibadah, kuantitas ibadah kita sehingga sehingga Allah pun ridha dan merahmati kita, dan sehingga pun kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ya di bulan Rajab ini jemaah. Na'am, barakallahu fikum. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan langsung pembahasan hadis yang berkenaan dengan terkait dengan babul muraqabah. Itu bab terkait dengan muraqabah. Nah, hadis yang kita bacakan yaitu ada al-khamis, jadi hadis yang kelima dalam pembahasan bab ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an.
Ya, semoga Allah meridainya. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaghar, itu marah, cemburu lah. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Ya, kemarahan Allah atau kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mu'min. Ya, kemarahan Allah, kecemburuan Allah itu apabila ketika seorang mukmin, ya, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah marah, jemaah. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu melainkan itu untuk kemaslahatan hamba tersebut. Ya. Jadi kalau Allah saja cemburu, marah ketika orang bermaksiat, ketika orang melakukan pelanggaran, kok kita terkadang nggak marah? Ya, kita nggak marah. Bahkan mohon maaf, ya, kami pernah mendengar ada seseorang yang, ya, ditanya terkait dengan persoalan agama, ya, yang bertanya, mohon maaf ya, itu pelacur, Pak, para pelacur. Ya. Nah, kemudian ditanya, bagaimana kalau saya bekerja profesi katanya. Pelacur dijadikan profesi, waliyadzubillah. Jadi bagaimana kalau saya masih seperti ini, kerja saya begini, kemudian saya sholat, ya, sudah, yang penting jangan tinggalin sholat. Dia nggak marah dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, kita tidak memarahi orangnya, tapi kita justru mengingkari kemungkarannya. Allah saja marah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ma min ahadin aghyaru minallah an yazniya 'abduh aw tazniya amatuh. Ya, tidak ada yang lebih marah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah apabila hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya itu berzina. Ya. Jadi ketika seorang hamba melakukan apa-apa yang Allah haramkan seperti berzina, riba, menipu dan yang lainnya, itu Allah marah, jemaah. Kenapa? Karena larangan-larangannya dilanggar. Dan perlu kita ketahui, jemaah, bahwasanya tidaklah Allah mengharamkan, ya, sesuatu melainkan itu untuk kemaslahatan hamba. Ya, untuk kemaslahatan hamba tersebut. Ya, untuk kemaslahatan hamba. Ya. Bukan untuk kemaslahatan Allah. Kenapa, Pak? Karena Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh itu semua, Pak. Ya, jadi Allah mengharamkan sesuatu pasti untuk kemaslahatan hamba tersebut, bukan untuk kemaslahatan Allah. Karena Allah nggak butuh daripada itu semua. Ya, sehingga di dalam hadis qudsi disebutkan di sini, ya, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Ya, seandainya, ya, maksudnya kalau sekiranya ada orang-orang pertama, ya, di antara kalian, wa akhirakum, dan orang-orang terakhir, wa insakum wa jinnakum, ya, dari kalangan manusia dan jin. Jadi dari orang-orang yang pertama dahulu sampai terakhir dari kalangan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, memiliki hati, ya, sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya, maza
ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka sedikit pun tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jemaah, kalaupun seluruh manusia baik dari kalangan jin juga dan manusia dari awal sampai akhir mereka seluruhnya bertakwa, maka enggak akan sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika ya fi mulki syai'ah. Ya, kalau sekiranya ya orang-orang pertama di antara kalian dan orang-orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin mereka memiliki ya hati ya sebagaimana hati yang orang yang paling buruk, orang yang paling jahat di antara kalian, mana qasa dzalik ya fi mulki syai'a, maka sedikit pun enggak akan mengurangi kekuasaan Allah. Maksudnya kalaupun ya orang-orang dari kalangan manusia maupun jin dari awal sampai akhir itu mereka seluruhnya buruk, jahat, tidak beriman kepada Allah, semuanya durhaka. Semuanya jemaah, bukan hanya manusia, jin juga. Mana qasadzalika fi mulki syai'a, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengharamkan terkait dengan sesuatu, pasti itu untuk siapa? Untuk maslahat bagi hambanya. Ketika Allah juga mengharamkan zina misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan fahish dan jalan yang buruk. Ya. Dan itu demi kemaslahatan hambanya, jemaah. Ya. Bahkan yang lebih parah, ya, sebagaimana kisah kaumnya Nabi Lut. Ketika Nabi Lut alaihissalam, beliau berkata kepada kaumnya, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin?" Ya, mengapa kalian mengerjakan ya perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian? Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Liwat, homoseksual, dan sekarang itu sudah menjadi tren, waliyadzubillah. Ya, sudah biasa. Ya. Padahal ini adalah perbuatan yang munkar sekali, yang belum pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi Lut. Ya. Dan Allah marah tentunya dengan ini. Ya, bagaimana disebut ini sebagai kebebasan berekspresi? Enggak mungkin, karena ini bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, dan juga bertentangan dengan syariat, jemaah. Tak mungkin. Wallahu alam, ya, kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam babul muraqabah? Karena mungkin kita harus ingat bahwasannya Allah itu marah kalau kita berbuat maksiat. Ya, sehingga Allah, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah itu marah. Ya, kenapa marahnya Allah? Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Ya, itu Allah marah ya ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah marah, jemaah. Ya, harusnya juga kita marah ketika melihat kemungkaran-kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ya. Kita marah, jemaah. Bukan justru malah ikut-ikutan, ya, bahkan ya jadikan candaan dan yang lainnya, ya. Ini hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan bagi seorang mukmin, jemaah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya ya yaitu hadis as-sadis. Ya, hadis yang ke-6 dalam pembahasan bab ini.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna thalathatan min bani Israel. Ya, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ya, ini termasuk di antara, kalau kita sebut dalam kitab-kitab tafsir itu disebut dengan Israiliyat. Ya, Israiliyat. Dan Israiliyat itu datang dengan beberapa metode. Misalnya Allah yang menyebutkan sendiri. Misalnya ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Ya, yaitu tidakkah kamu perhatikan ya para pemuka Bani Israel ya ketika Nabi Musa wafat. Ini kisah-kisah terkait dengan Bani Israel. Ini tentang Israiliyat. Ya, ini ketika Allah menyebutkan tentang kisah mereka. Kemudian ya, metode kedua biasanya datang dari nabi yang menceritakan langsung sebagaimana kisah ini. Nabi dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mereka tertutup dengan batu. Ini kisah-kisah orang-orang dari Bani Israel. Nah, kemudian datang dari misalnya dari cerita-cerita kisah-kisah yang ini termaktub dalam kitab-kitab tafsir. Ya, misalnya karena berinteraksinya para sahabat dengan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, kemudian ya orang-orang Yahudi ataupun Nasrani menceritakan, kemudian didengar oleh sahabat-sahabat dan terkadang dimasukkan ya seperti itu. Nah, intinya jemaah, kisah Israiliyat ini kalau itu sahih hadisnya, maka itu menjadi hal yang makbul, yang diterima sebagaimana kisah ini. Ya, makanya Nabi katakan disebutkan hadithu an bani Israel wala haraj. Ya, lakin la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Ya, ceritakanlah dari Bani Israel itu. Enggak apa-apa, ceritakan saja. Ya, tapi ingat, wala tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Tapi jangan kalian mendustakan dan juga kalian jangan membenarkan. Jadi, seperti itu, kisah-kisah semacam itu. Tapi kalau itu sahih sebagaimana kisah ini, maka ini diterima jemaah. Ya, karena ada kisah-kisah Israiliyat ya yang justru mengatakan bahwasanya Nabi, misalnya Nabi Daud itu berzina. Di dalam kitab-kitab mereka kisah-kisah Israiliyat. Kenapa? Karena Nabi Daud menyuruh umatnya untuk berperang maju paling depan. Ya, kemudian mati dan istrinya dinikahi oleh siapa? Nabi Daud. Ada mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu minum khamar, ya, Nabi Sulaiman menyembah berhala. Ini kisah-kisah yang bertentangan, yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Ya, intinya kata Nabi tadi, hadithu an bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel itu enggak apa-apa. Tidak mengapa. Lakin la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Tapi kita tidak mendustakan mereka dan juga tidak membenarkan mereka. Ya, seperti itu. Jadi ditimbang kalau kisah-kisah ini ya tidak bertentangan dengan syariat baik Al-Qur'an maupun hadis, maka tidak masalah. Sebagaimana Nabi menceritakan ini. Jadi kata Nabi, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, abros wa aqra wa a'ma. Abros, jadi yang menderita penyakit kulit. Mungkin kulitnya mungkin kusta atau mohon maaf seperti mungkin albino, ya, seperti itu. Wa aqra, yang satu lagi dia botak, korengan, enggak punya rambut. Ya. Yang ketiga wa a'ma, yang ketiga adalah orang yang buta. Ini 3 orang ini dengan Bani Israel ini yang punya penyakit kulit, yang punya penyakit kepala sehingga enggak menumbuh rambutnya, dan yang ketiga adalah orang yang
buta, ya. Aradallahu an yabtaliyahum, ya, dan maka Allah, ya, ingin menguji mereka. Ba'atha ilaihim malakan, ya, maka Allah pun mengutus malaikat, ya, Allah pun mengutus malaikat, ya, tentunya malaikat ini menjelma sebagai manusia, menyamar, ya. Fa'atal abras, maka malaikat pun mendatangi orang yang punya penyakit kulit. Ayu syai'in ahabbu ilaik, ya, apa yang paling kamu sukai? Qala, maka orang yang punya penyakit kulit itu berkata, launun hasanun wa jildun hasanun, warna yang indah dan kulit yang indah, ya, warna yang indah dan kulit yang indah. Dia bukan hanya minta untuk disembuhkan, tapi pengennya warnanya indah itu dan kulitnya juga indah, ya. Wa yadhhabu 'anni alladhi qadirani al-nas, dan hilangnya penyakit ini yang manusia itu jijik ketika melihat aku. Ya, jadi dia pengen, ya, punya apa? Warna yang indah, kulit yang indah, dan hilangnya penyakit, ya, dari tubuhnya yang membuat orang-orang itu jijik melihatnya. Famasahu fadhahaba anhu qadharuhu, ya, maka malaikat pun mengusapnya, ya, mungkin diusap tuh kulitnya. Fadhahaba anhu qadharuhu, maka hilanglah penyakitnya tersebut, jemaah. Wa utiya launan hasanan, maka dia pun diberikan apa? Warna yang indah, kulit yang indah. Qala, kemudian malaikat tersebut berkata, fa'ayul mali ahabbu ilaik, ya, harta apa yang paling kamu sukai? Qala, ya, al-ibil, yaitu unta. Dia minta unta, ya. Kalau di Arab tuh biasanya, Pak, unta itu apa? Hewan yang paling mahal, apalagi unta merah kan. Nah, maka dia minta unta, ya. Fa'utiya naqatan usyara, maka dia pun diberikan unta yang ingin melahirkan. Usyara ini unta yang ingin melahirkan, sebagaimana disebutkan wa idzal isyaru uttilat, ya, dan ketika unta-unta yang mau melahirkan itu ditinggalkan nanti pada hari kiamat kan, unta-unta ditinggalkan. Nah, unta, Pak, di unta-unta yang usyara itu yang ingin melahirkan unta berapa proses sampai keluar itu berapa bulan? Ya, sekitar berapa? 11 bulan kalau nggak salah. 10 bulan itu, nah ini proses mau melahirkan. Maka diberikan tuh, Pak, unta yang ingin melahirkan. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi dengan keberkahan melalui unta ini. Ya, kemudian fa'atal aqra faqala, maka malaikat tersebut pun mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak kepalanya, korengan, enggak memiliki rambut. Ya, faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, ya, apa yang paling kamu sukai? Ya, kemudian dia mengatakan sya'run hasanun, yaitu rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadirani an-nas, dan hilangnya penyakit ini, ya, yang membuat orang-orang itu jijik melihatku. Famasahu fadhahaba anhu, maka diusaplah oleh siapa? Oleh malaikat tersebut. Maka hilanglah penyakit tersebut. Hilang. Palanya jadi mungkin sudah karena menumbuh rambut, diberikan rambut yang indah, ya, hilang penyakitnya, mungkin udah enggak korengan lagi kan. Wa utiya sya'ran hasanan, maka dia pun diberikan rambut yang indah. Qala, kemudian malaikat berkata, fa'ayul mali ahabbu ilaik, apa harta yang paling, atau apa harta yang kamu sukai? Qala al-baqar, maka orang tersebut menjawab, itu sapi.
Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberikan sapi yang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, maka malaikat tersebut pun mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan melalui sapi ini. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat pun mendatangi orang yang terakhir, itu orang yang ketiga, itu orang yang buta. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, ay syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Ya, kemudian qala an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsiran nas. Ya, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku pun bisa melihat manusia. Yang ketiga ini tawaduk banget. Dia enggak minta apa-apa, enggak minta mata yang indah, dia cuman bilang supaya semoga Allah mengembalikan penglihatanku. Kalau yang tadi yang ke satu dengan yang kedua bukan hanya minta sembuh, tapi minta kulit yang indah, warna yang indah. Yang kedua minta rambut yang indah, ya kan? Bukan hanya minta kesembuhan, tapi yang ketiga ini cuma dia tawadu ini. Dia cuma minta kesembuhan saja, yaitu semoga Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku pun bisa melihat manusia. Ya, kemudian famasahu faradallahu ilaihi basarahu. Ya. Kemudian malaikat pun mengusapnya sehingga Allah pun mengembalikan penglihatannya. Ya. Kemudian qala fa ayyul mal ahabbu ilaik. Ya, kemudian malaikat bertanya, harta apa yang kamu sukai? Al-ghanam. Qala al-ghanam. Kemudian orang tersebut menjawab, kambing. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian dia pun diberikan kambing yang hamil. Antaja hadani wa wallada hadan. Ya, benarlah Pak, ini orang yang punya penyakit kulit, ya sudah diberikan unta, ya dia pelihara untanya, kemudian beranak pinak. Orang yang punya tadinya penyakit botak, nggak ada rambut, korengan, dia memelihara sapinya, kemudian pun berkembang biak. Orang yang buta disembuhkan, sudah dapat melihat, ya kemudian dia memelihara kambingnya pun berkembang biak, ya. Fakana li hada wadin minal ibil, maka ya sehingga satu lembah itu isinya unta karena sudah beranak pinak berkembang biak. Walihada wadin minal baqar, dan satu lembah lagi itu isinya sapi semua. Satu lembah Pak, bukan satu kandang, satu lembah. Tahu, pernah lihat lembah Pak? Kalau ada di pegunungan itu isinya unta, satu lembah isinya sapi, ya. Walihada wadin minal ghanam, dan satu lembah lagi isinya kambing, ya. Kemudian thumma innahu atal abras. Nah, ini baru bentuk ujian. Jadi setelah banyak dia mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang mereka baru diuji. Ya thumma ya innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Ya, kemudian ya malaikat tersebut mendatangi orang yang pertama tadi. Orang yang pertama yang punya penyakit kulit, yang dia sudah sembuh, sudah punya kulit yang indah, yang bagus, kemudian sudah banyak untanya dan yang lainnya, dan dia malaikat tersebut datang dalam keadaan sebagaimana orang yang pertama. Orang yang pertama itu punya penyakit kulit, ya, jadi ini nyamar nih, malaikat tersebut nyamar sebagaimana keadaan dia dulu, dalam keadaan seperti itu, fi suratihi wa hayatihi. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin qadin qata'at ya bil hibal fi safari. Ya, aku ini seorang yang miskin, ya, aku kehabisan bekal, ya, dalam perjalanan, ya. Fala balagha li al-yaum illa billah thumma bika. Tidak ada yang aku dapat, ya, tidak ada yang aku dapat harapkan untuk memberikan pertolongan pada hari ini kecuali pertolongan Allah, thumma bika, kemudian pertolongan darimu, ya. Kemudian ini malaikat tersebut yang menjelma sebagai orang mengatakan, as'aluka billadhi a'taka lawnal hasan wal jid al hasan.
Ya, aku memohon kepadamu demi zat yang telah memberikanmu warna yang indah, kulit yang indah, wal mal, dan Allah pun memberikan harta kepadamu, ba'iran ataballagu bihi fi safari. Tolong kasih aja satu aja unta sehingga aku bisa dapat melanjutkan perjalanan satu aja. Supaya bisa melanjutkan perjalanan. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, al-huququ katsiratun. Kalau bahasa kita, Pak, aduh, kebutuhan aneh banyak, ya kan? Aduh, tanggungan aneh masih banyak. Banyak hak yang belum saya penuhi nih. Intinya nggak ngasih. Ya. Maka faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, langsung bongkar, Pak. Dibongkar jati dirinya. Ka'anni a'rifuka. Sepertinya saya pernah mengenal Anda ini. Ya, kata malaikat tersebut. Alam takun abras ya dhirukan nas faqiran fa'atakallah. Ya, bukankah kamu ini orang ya yang dulunya itu punya penyakit kulit, ya, sehingga manusia pun jijik melihat kamu fakiran, dan kamu dalam keadaan miskin, kemudian Allah pun memberikan kamu harta, ya. Faqala, maka apa jawab orang tersebut? Innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari bapakku, dari kakekku, dari seterusnya. Dia bilang gitu, Pak. Apa kaitannya dengan muraqabah? Dia enggak merasa selalu bahwasanya diawasi oleh Allah, bahwasanya nikmat yang didapat dari Allah. Maka malaikat tersebut faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, in kunta kadiban fasayarakallahu ila ma kunta. Ya, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti semula. Ya. Kemudian wa'atal aqra fi saratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tersebut pun datang ke orang yang kedua. Ya, datang ke orang yang kedua. Ya, dengan apa? Dengan kondisi dan apa gambaran yang sama sebagaimana orang yang kedua dahulu. Ya, sama, Pak. Ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Ya, sesungguhnya saya orang yang miskin, ya kan? Kemudian habis bekal, ya, tidak ada yang dapat aku harapkan memberikan pertolongan kecuali Allah, dan kemudian kamu, ya kan? Seperti itu. Maka berikanlah aku apa satu sapi untuk aku dapat melanjutkan perjalanan. Dijawab Pak sama dia. Ya, al-huququ katsira. Wah, tanggungan aneh banyak, hak yang belum, kebutuhan aneh banyak ini. Ya kan? Ini sama malaikat, kayaknya saya mengenal Anda ini, sama sepertinya. Bukankah kamu adalah orang yang punya penyakit botak, korengan, kemudian Allah kasih kamu rambut yang indah, Allah kasih kamu harta, ya kan? Dijawab, enggak. Ini saya dapetin hartanya dari bapak, kakek saya, dan seterusnya. Maka malaikat pun mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti sedia kala. Maka datang ke orang yang terakhir, yang ketiga. Ya, wa'atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Ya, dengan bentuk kondisi sebagaimana dulunya orang buta tersebut. Maka malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin wa ibnus sabil in qata'at biyal hibal ya fi safari. Saya orang yang miskin, dalam perjalanan kehabisan bekal. Ya, fala balagha liyal yawm illa billah thumma bika. Tidak ada yang aku dapat harapkan untuk memberikan pertolongan, ya, kecuali Allah, kemudian Anda, ya. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku memohon, ya, kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku mohon minta aja satu kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalanan. Faqala, maka orang tersebut yang tadinya buta, yang sudah sembuh, mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dia ngaku, dulu saya juga buta seperti Anda ini. Kemudian Allah pun mengembalikan penglihatanku. Maka orang yang buta, yang tadinya buta itu mengatakan,
Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kamu mau dan tinggalkan yang kamu tidak mau. Maksudnya ambil yang kamu suka dan tinggalkan yang kamu enggak suka. Ambil aja. Ambil tuh. Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang tidak kamu suka. Fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu Allah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak meminta ganti rugi. Ya. Tidak memberatkan dirimu ya dari sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Ambil saja udah. Demi Allah saya enggak akan memberatkan dirimu. Dan saya pun enggak akan memuji dirimu. Ambil saja. Ambil yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu tidak mau. Ya, ambil yang suka, tinggalkan yang tidak suka. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan amsik malaka fa innama ubtulitum. Jaga hartamu karena sesungguhnya kalian sedang diuji. Ya. Faqad radiyallahu anka wa sukhita ala sahibaika. Allah ridho kepadamu dan Allah murka terhadap kedua temanmu itu. Ya. Secara zahirnya yang kedua dan yang pertama itu Allah kembalikan lagi sebagaimana keadaan dulunya. Nah ini bab muraqabah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang buta itu dia tahu bahwa nikmat yang datang kullu ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang datang itu datang dari Allah. Di bahwasanya dia tahu Allah mengawasi dia. Sehingga harta pun yang didapat bukan karena dirinya tapi karena Allah. Bisa aja bahkan yang buta itu wah ini enggak ada yang tahu kan kecuali Allah. Ya, bisa saja tapi karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang buta tersebut pun dia bahwasanya ini semua ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang kamu suka dan tinggalkan yang tidak kamu suka. Kemudian hadis selanjutnya jemaah kita habiskan dalam pembahasan kali ini. Ya, hadis as-sabi yang ketujuh, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Dia orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Disebutkan oleh para ulama orang yang menghisap dirinya, orang yang mengevaluasi dirinya. Ya, wa alima lima ba'dal maut, dan orang yang melakukan amalan untuk kematiannya. Maksudnya apa di sini? Ini amal al-akhirah, yaitu dia beramal untuk kehidupan akhiratnya. Ya, sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi ditanya fa'ayul mu'min akyas, wahai Rasulullah mukmin mana yang paling cerdas? Nabi menjawab aktsaruhum limautu dzikra. Itu orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling terbaik ya di antara mereka adalah orang yang paling baik persiapannya untuk kematian. Faulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu dia melakukan amalan-amalan, mempersiapkan amalan-amalan untuk kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ya kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan untuk hari esok. Jadi kita beribadah ya, salat 5 waktu, kemudian puasa, haji, umrah, itu semua untuk apa? Untuk persiapan ya kehidupan akhirat jemaah. Mempersiapkan diri kita. Mengevaluasi sudahkah kita ibadah hari ini, apa sudah baca Quran belum, apa sudah sedekah belum, ya sudah berbakti belum, sudah sholat sunnah belum, itu dievaluasi. Ya, waduh hari ini dosa apa yang saya lakukan, ya kan? Makanya di sini orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang mengevaluasi dirinya, ya, dan beramal untuk kehidupan akhirat. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa, dan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan selalu berangan-angan dengan
dengan berbagai angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada amalan tapi banyak angan-angannya. Ini orang-orang yang lemah seperti itu, tidak melakukan amalan-amalan ketaatan dan yang lainnya. Ya. Dan ini disebutkan ya bahwasannya ya orang yang mengevaluasi, menahan hawa nafsunya, ini orang-orang yang cerdas jemaah. Mempertimbangkan ya aktivitas kehidupannya. Sudahkah pagi ini saya tadi sholat qabliyah subuh? Sudahkah saya baca Quran? Itu mengevaluasi. Itu kan amalan-amalan apa? Untuk kehidupan akhiratnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, kesempurnaan Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Jadi seorang muslim itu kalau ingin ya Islamnya baik, elok, maka dia meninggalkan ya terhadap apa-apa yang bukan menjadi urusannya, apa yang enggak bermanfaat. Jadi ada timbangannya jemaah. Ini ada manfaatnya apa enggak nih? Kalau enggak ada manfaatnya, enggak berguna bagi dirinya, ya sudah tinggalkan. Ya, enggak ada manfaatnya juga. Seperti itu. Maka di antara keelokan ya apa? Keelokan keislaman seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Enggak kepoan juga jemaah. Dan enggak bermanfaat buat dia. Ya. Kalau itu enggak bermanfaat maka tinggalkan. Kalau bermanfaat silakan lakukan. Ya. Misalnya contoh Pak, jalan. Lihat rumah orang tuh rumah begitu amat, warna catnya biru, posisinya begini, ya bukan urusan kita. Enggak ada manfaatnya buat kita. Ya kan? Enggak ada, kepo banget, ya. Rumah orang, ya kan? Rumah kita aja belum lunas nyicil. Itu rumah orang, mau catnya gimana terserah dia. Ya, jadi enggak usah. Enggak ada manfaatnya enggak begitu, Pak? Kita komentarin gitu. Enggak ada manfaatnya. Ya, maka tinggalkan hal yang demikian. Dan hadis terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini adalah hadis at-tasi, hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yus'alur rajul fima daraba imra'atahu, rawahu Abu Daud. Hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Maksudnya di sini la yus'alur rajul fima daraba imra'atahu. Seseorang itu jangan ditanya kenapa dia mukul istrinya. Seseorang jangan ditanya kenapa dia memukul istri. Ya. Maksudnya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya beliau menjelaskan di dalam syarahnya ini. Ya, karena seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman, suami yang beriman, tidak mungkin dia memukul istrinya, itu enggak mungkin. Ya, kenapa? Karena ada batasan-batasannya. Kalau kita lihat istri dikhawatirkan nusyuz, durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, durhakanya kepada suami, fa'idhuhunna. Yang pertama adalah nasihatin dia. Nasihatin. Kalau dinasihatin enggak mempan juga, wahjuruhunna fil madaji. Pisahkan dari tempat tidurnya. Maksudnya cuekin, ya. Kita ambekin tuh istri. Ya, kita cuekin, jangan ajak bicara. Dia biar dia tahu. Enggak bisa juga wadribuhunna, baru pukul dia. Dan pukul di sini kata para ulama juga disebutkan darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Bukan pukulnya itu, kalau darban ghairu mubarrih itu pukulnya itu seperti siwak, Pak. Pakai kayu siwak. Ketika dia pukul sakit enggak Pak pakai kayu siwak? Sakit enggak? Kagak Pak, pakai kayu siwak. Kalau kayu siwaknya dikumpulin sampai segini baru Pak. Tapi kalau cuma satu siwak enggak sakit. Ya. Seperti itu. Di darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi nah makanya kan di sini Pak, seorang mukmin, seorang suami yang beriman enggak mungkin dia mukul istrinya. Ya, maka ketika ada seorang suami yang mukul istri, jangan ditanya berarti istrinya itu parah. Gitu maksudnya jemaah. Kalaupun suami mukul istri, berarti ini istri yang parah. Kenapa? Karena suami yang beriman enggak mungkin dia mukul istrinya. Karena kenapa? Kalau nusyudnya istri, nasihatin. Enggak bisa dinasihatin,
dipisahkan dari tempat tidurnya, nggak bisa dipukul, dan pukulnya pun apa? Tidak mencederai, melukai. Nah, makanya seseorang jangan ditanya kenapa dia mukul istrinya. Ya, kalau sampai dipukul berarti ini istrinya yang parah, jemaah. Parah seperti itu. Na'am, barakallahu fiikum. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada pertemuan kali ini, dan alhamdulillah kita telah selesai dalam pembahasan babul muraqabah, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan lainnya ya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Mungkin karena waktunya sudah suruk lewat, jadi kita tidak ada pertanyaan jemaah, langsung kita tutup. Nakhtim bidoa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.